Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang, dan di sini kami akan menjelaskan tentang Resource Description Framework atau RDF dalam semantik web. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alza Aulia Fitriani, Hansa Talita Boni, dan saya sendiri, Tika Putri Yunita Nur. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang RDF. Yang pertama adalah RDF, yang kedua ada SCOS, yang ketiga ada RDFA, dan yang keempat ada RDF Schema. Materi RDF akan dijelaskan oleh Alza. Materi SCOS dan RDFA akan dijelaskan oleh Hansa, dan materi RDF Schema akan dijelaskan oleh Tika. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai materi RDF. Oke, sebenarnya apa sih RDF itu? Jadi, RDF singkatan dari Resource Description Framework, yang merupakan kerangka untuk mewakili data yang saling berhubungan di web. RDF sendiri digunakan untuk menggambarkan dan bertukar metadata atau informasi pada web dengan cara yang umum sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh aplikasi komputer. Selanjutnya, RDF ini untuk apa sih? Jadi, ada beberapa fungsi dari RDF. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan atau menjabarkan format metadata yang terdiri dari beberapa komposisi, yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan dan membuat query data agar perangkat lunak yang menggunakan metadata dapat bekerja lebih mudah. Selanjutnya, sintaks standar dan kemampuan query memungkinkan aplikasi untuk bertukar informasi dengan lebih mudah. Fungsi yang selanjutnya yaitu mesin pencari akan mendapatkan hasil yang lebih tepat dari penelusuran berdasarkan metadata daripada dari indeks yang diperoleh dari pengumpulan teks lengkap. Selanjutnya, agen perangkat lunak dapat memiliki data yang lebih tepat untuk dikerjakan untuk diberikan kepada pengguna. Untuk cara kerja RDF sendiri yaitu RDF terdiri dari 3 komponen yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek sendiri adalah sumber daya atau resource yang ingin dideskripsikan. Sedangkan predikat akan menggambarkan karakteristik dari resource tersebut dan dijabarkan hubungannya antara subjek dan objek. Next. RDF ini juga memiliki 3 unsur penting, yaitu yang pertama ada RDF Resource, yang kedua Property, yang ketiga Property Value. RDF Resource itu berisi URI seperti http .2/contoh.com, itu contohnya. Kalau property merupakan resource yang memiliki nama seperti blog. Selanjutnya, property value sendiri merupakan nilai dari property atau dapat berupa resource. Ketiganya ini memiliki fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk membentuk RDF dengan mengidentifikasi menggunakan web identifier dan mendeskripsikan resource dengan property dan property value. Ketiga unsur tersebut kemudian dikombinasikan agar dapat membentuk statement yang memiliki sebuah subjek, predikat, dan objek. Next. Contoh penerapan RDF sendiri yaitu yang pertama, situs web yang menampilkan daftar katalog online dari produsen dan menautkan produk ke ulasan di berbagai situs web dan ke pedagang yang menjual produk. Yang kedua, RDF dapat menjelaskan informasi mengenai item belanja seperti harga dan ketersediaan pada situs web. Yang keempat,
menjelaskan informasi tentang halaman web seperti konten, penulis, tanggal dibuat, dan kapan dimodifikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kansa. Oke, terima kasih. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu SKOS atau SKOS. Singkatannya itu kepanjangan dari Simple Knowledge Organization System. Next. Oke. Kenalan yuk sama SKOS itu apa? Jadi SKOS itu model data umum untuk berbagi dan menghubungkan sistem pengorganisasian pengetahuan melalui web. Kemudian, dia juga menerapkan hubungan hierarki bertingkat dengan mengorganisasikan sistem pada hierarki data di semantik web. Lalu, ada juga struktur yang digunakan pada banyak aplikasi yang serupa nih. Misalnya, thesaurus, taksonomi, skema, klasifikasi, dan sistem subject heading. Next. Jadi kita punya skema konsep SKOS dan konsep SKOS. Mereka ini punya URI atau Uniform Resource Identifiers. Mereka menyediakan nama unik di RDF atau Resource Description Framework yang terdiri dari RDF triples, RDF atau XML. Kemudian di konsep SKOS ini biasanya digunakan untuk dilihat dari sebuah ide yang menjadi saran. Oke. Next. SKOS untuk apa sih? Jadi SKOS itu data yang mesin readable antara aplikasi komputer dan dipublikasi pada suatu format web. Kemudian tujuannya apa sih? Untuk mempublikasi kontrol structure vocabulary pada semantik web. Next, kakak. Kemudian ada kelebihan SKOS-nya nih. Apa sih? Jadi kelebihannya itu dia terintegrasi dalam semantik web pada level deskriptif dan level logikal menggunakan RDF dan OWL. Kemudian dia juga fleksibel. Pengembangannya itu berbasis paradigma konseptual. Lalu ada representasi dan pengolahannya lebih sederhana. Ada juga nih kelebihan SKOS dalam merepresentasikan thesaurus. Jadi yang pertama, dia XML vocabularies untuk thesaurus, terus THES sama mesh. Kemudian juga dia ontologinya all. Selanjutnya vocabulary-nya RDF seperti Limber, Seres, ILRT, kemudian juga pemetaan konseptualnya dan topic maps-nya atau XTM. Next. Nah, ini tuh contohnya ya. Jadi, penggunaan SKOS border transitive. Coba kalau misalnya kita ini. Yang ini atau yang ini ya, di bawahnya juga sama aja ya. Itu memungkinkan, yang ini deh, yang bawah ini, memungkinkan komunitas praktik untuk mengeksploitasi interpretasi transitif dari jaringan hierarki sesuai keinginan mereka. Sementara tidak mengganggu semantik SKOS border yang ada di atas sini ya. Iya. Maksudnya itu, SKOS border sebagai tautan induk langsung secara eksplisit. Sedangkan SKOS border transitif digunakan untuk mencerminkan hubungan terdahulu yang lebih umum secara tidak langsung. Jadi kalau kita lihat di sini kan contohnya CATS. CATS itu
mamalia kan. Nah, mamalia itu hewan. Seperti itu. Next, Kak. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai RDFA atau Resource Description Framework in Attributes. Oke, jadi apa sih itu RDFA? RDFA itu menggunakan XHTML attributes untuk melakukan RDF markup pada halaman web. Nah, mesin pencari kayak Google gitu, layanan web menggunakan RDFA untuk menghasilkan daftar pencarian dan visibilitas yang lebih baik di web, sehingga memudahkan pencarian situs web. RDFA menerbitkan data tautan di HTML5. Ekstensi untuk HTML5 ini membantu menandai hal seperti orang, tempat, acara, resep, dan ulasan. Sebenarnya itu format apapun yang ada di dokumen web itu digunakan, kemungkinan RDFA berfungsi di dalamnya. Jadi tuh tidak hanya bekerja di HTML5 saja, melainkan berbagai HTML seperti XML, SVG, HTML4, XHTML1, dan XHTML5. Kemudian RDFA ini juga bisa memecahkan masalah siloing data dan penautan data. Next, kita bahas tentang manfaat. Nah, manfaat RDFA. Jadi itu, misalnya ada sebuah perusahaan mengindeks konten RDFA dengan serius, berarti juga dia serius dalam menambahkan halaman sebelum kompetitornya melakukan hal yang sama. Nah, di RDFA, mudah ditambahkan ke halaman web statis maupun dinamis. Penggunaan atributnya itu ada apa aja sih, Kak? Ada about, ada rel, ref, property, src, content, ref, resource, data type, type of. Jadi yang di about itu isinya URI atau query, subjek dalam RDF triples. Kemudian di rel ada query hubungan antara dua resources. Kemudian di ref, query-nya hubungan terbalik antara dua resources. Beda kan ya, kalau rel itu hubungan antara dua, nah kalau ref itu terbaliknya. Kemudian ada di property, hubungan antara resource dengan literal. Di src, URI resource-nya objek RDF sebagai inline embed item. Kemudian di icon yang mempresentasikan objek literal RDF, yang ref, URI resource-nya atau RDF-nya sebagai inline clickable di resource, URI atau query yang tidak ditampilkan pada web. Nah, data type-nya itu dari literal dan type of-nya itu dari subject. Next, Kak. Nih, gambaran RDFA. Mungkin kalau yang udah pernah loading atau pernah buat HTML, udah familiar sama kode ini. Jadi itu di komputer itu menampilkan matematika dibuat oleh Bu Guru pada tanggal 2006 bulan 10 tanggal 1. Nah, beda lagi kalau misalnya komputer menafsirkan RDFA itu seperti buku matematika. Buku matematika ini sebagai subjek. Terus title-nya itu predikat matematika. Matematikanya itu sebagai objek. Terus kemudian ada juga buku matematika objek, kreator predikat, nah yang di bawahnya ya, dan Bu Guru objek. Kemudian yang terakhir buku matematika itu sebagai subjek, that sebagai predikat,
Terus tanggal yang 2006 bulan 10 tanggal 1 itu sebagai objek. Jadi seperti itu penjelasan mengenai RDFA. Selanjutnya kan dibacakan, diterangkan oleh Tika. Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang RDF skema. Jadi, kita perlu tahu apa sih RDF skema itu? Jadi, RDF skema merupakan RDF yang mendeskripsikan konstruksi dari suatu objek atau entitas yang disebut dengan classes, menghubungkan satu tipe objek dengan yang lainnya, atau disebut dengan subclasses, properti yang mendeskripsikan objek atau properties, dan hubungan antara properti tersebut, yaitu disebut dengan subproperty. Jadi gampangannya, RDF schema itu adalah gabungan dari RDF triples dan RDF vocabulary yang ditampilkan dalam bentuk RDF triples. Jadi bentuknya itu mirip seperti RDF triples, tapi itu beda propertiesnya. Lalu di sini ada manfaat dari RDF schema. Jadi RDF schema itu bertujuan untuk membuat informasi bisa machine readability. Jadi supaya RDF-nya itu membantu mesin untuk membaca informasi. RDF schema memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas baru dari resources. Nah, contoh dari tampilan RDF schema itu kalau ditampilkan menggunakan teori graf itu akan jadi seperti ini. Ada animal, ada cat, lalu di sini ada zoo. Jadi kalau RDF itu animal langsung memiliki hubungan dengan cat gitu. Tidak memiliki kalau di sini masih perlu dijelaskan lagi bahwa cat itu masih ada hubungan dengan cat 1 dan cat 2. Lalu di sini ada komponen dari RDF schema. Di sini ada maksudnya itu adalah properties atau hubungan dari masing-masing subjek pada RDF. Jadi di sini ada RDF class. RDF class itu adalah sebuah resource yang dapat didefinisikan sebagai kelas. Jadi semua resource yang ada di RDF itu disebut dengan kelas. Lalu ada RDFS resource, itu mendefinisikan semua resource RDF yang disebut dengan resource. Lalu juga ada RDFS literal, yaitu class of literal value, bentuknya strings atau integers. Lalu ada RDFS properties, class of RDF properties berasal dari resource RDF. Lalu ada RDFS subclass of, yaitu menghubungkan kelas dengan superclassnya. Ya. Lalu ada RDFS subproperty of, yaitu menghubungkan ke subpropertinya. Ada RDFS domain, menentukan domain property X dan menyatakan bahwa resource apapun yang memiliki properti tertentu adalah individu dari kelas domain. Lalu ada RDFS range, menentukan kisaran properti X dan menyatakan bahwa nilai properti adalah individu dari kelas range. Lalu ada RDFS see also, menghubungkan resource dengan resource lain yang menjelaskannya. Lalu ada RDFS is defined by, yaitu fungsinya untuk subproperty dari RDFS see also dan menghubungkan resource ke tempat di mana definisinya ditemukan. Selanjutnya ada RDFS comment, biasanya itu berisi teks yang lebih panjang, bisa dikaitkan dengan sebuah resource. Lalu yang terakhir ada RDFS label, yaitu label yang dikenal sebagai manusia atau nama, itu dikaitkan dengan resource. Lalu bagaimana contoh dari RDF schema? Jadi kalau dari RDF schema, di sini akan dijelaskan bahwa di sini ada contoh, di sini ada motor vehicle, jadi ada kendaraan bermotor. Lalu di sini kendaraan bermotor ini mempunyai subclass, yaitu van, mobil van, ada passenger vehicle, dan ada truck. Nah, jadi truck, passenger vehicle, dan van ini merupakan subclass atau kelas kedua dari motor vehicle. Lalu selanjutnya di sini ada minivan. Di sini minivan itu berfungsi sebagai subclass dari passenger
vehicle, dan juga van. Nah, ini contoh perbedaan dari RDF dan RDFS. Jadi kalau RDF yang bawah, di sini ada Pulp Fiction, ini adalah contoh nama movie. Lalu di sini ada is directed by, langsung menuju ke objeknya, yaitu Quentin Tarantino. Itu kalau RDF. Nah, sedangkan RDF schema di sini perlu dijelaskan bahwa si Quentin Tarantino ini dia adalah movie staff. Dia juga merupakan subclass of directors. Jadi dia selain direktor, dia juga bisa disebut sebagai movie staff. Sedangkan di bagian movie staff itu tidak hanya ada direktor, tapi juga ada aktor, ada writers, seperti itu. Ada contoh penggunaan dari RDFS. Nah, itu tadi video penjelasan dari kami tentang RDF. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.